الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Inilah ayat 255 dalam surat Al-Baqarah yang disebut ayat kursi. Sebagian besar umat Islam hafal dengan ayat ini. Ayat kursi yang populer ini sangat dianjurkan untuk dihafal. Tidak hanya disunahkan dibaca setelah selesai sholat wajib dan menjelang tidur, tetapi juga bisa untuk ruqyah atau mengusir jin yang menempel di jasad manusia. Sayangnya, ayat ini bagi sebagian umat muslim sering dijadikan jimat tanpa memahami kandungan ayat ini. Apa sesungguhnya pelajaran yang bisa kita petik dalam ayat kursi ini? Berikut ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sebuah amalan ibadah yang baik dan benar seperti yang diriwayatkan dalam berbagai hadisnya. Namun sungguh sangat ironi, masih banyak umat Islam yang mengamalkan sebuah amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin karena keterbatasan ilmu, ikut-ikutan, atau keengganan untuk belajar agama Islam secara utuh. Padahal Allah Ta'ala telah memberi tuntunan, jika tidak mengetahui sesuatu, maka bertanyalah kepada ahli ilmu atau para alim ulama. Sebagian kita mungkin ada yang mengamalkan ayat kursi sebagai jimat agar dagangannya laris. Bahkan diharuskan untuk menjalankan ritual membaca ayat kursi hingga ratusan dan ribuan kali. Padahal tidak ada satupun hadis Nabi yang menjadi rujukan ritual ini. Nah, bagaimanakah sebenarnya kandungan dan hikmah ayat kursi yang sesuai dengan syariat Islam? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal serta terus-menerus mengurus makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid sebagai intisari dari ajaran Islam yang mengandung pengertian tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua nama di antara nama-nama Allah. Al-Hayyu artinya hidup dengan sendirinya, sedangkan Al-Qayyum artinya berdiri dengan sendirinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Hayyum dan Al-Qayyum adalah nama yang paling agung. La ta'khudhuhu sinatu wala na'um. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maha suci Allah dari segala kekurangan manusia. Allah selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dan luput dari pengawasannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi.
Alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah. Apakah manusia berhak untuk menyombongkan diri dengan segala kekayaannya? Tidak ada yang mampu mengendalikan segala apa yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya. Manggalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Yang dimaksud syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW berarti mengharapkan Nabi Muhammad SAW mendoakan seseorang kepada Allah. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, seperti syafaat dimulainya penghisapan di akhirat dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan bagi mereka. Tetapi syafaat hanya akan didapatkan oleh orang yang beriman, beramal soleh, dan meninggal dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Allah itu meliputi seluruh makhluknya, baik yang ada di masa lampau dan yang akan datang. Allah mengetahui kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena Allah lah pemilik jagat raya ini. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan kepada para utusannya melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas menafsirkan, kata kursi adalah singgasana Allah yang meliputi langit dan arasy. Artinya, kekuasaan Allah sangat luas dan tidak terbatas, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran cincin yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wala ya'udduhu hifduhuma. Dan Allah tidak terbebani pemeliharaan keduanya. Seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendirian, demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, atau presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menjaga langit dan bumi beserta isinya dengan sangat ringan, bahkan Allah tidak mempunyai rasa ngantuk sedikitpun. Wa huwal aliyul azim. Dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Allah mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebagai bukti, Allah mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang tinggi adalah Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, dan kemudian Allah juga yang akan menghancurkan kembali dengan adanya kiamat. Setiap muslim mendambakan syafaat Nabi Muhammad SAW, karena pada hari kiamat tidak ada yang menolong seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberi syafaat pada umatnya. Kunci untuk mendapat syafaatnya, pertama, tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.